Shalom para sahabatku di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang tema jatuh cinta dan sekarang kita ada di bagian yang ke-7. Fokus permenungan saya pada bagian ini adalah tentang kaum berjubah dan juga berkaitan dengan mereka, sahabat-sahabat kita yang memutuskan untuk hidup single. Mengapa saya ingin membagikan pengalaman ini? Karena saya mempunyai pengalaman yang sangat unik dan membuat saya juga waktu itu bertanya, mengapa ini terjadi pada diri saya. Ada satu kisah yang sangat spesial, sangat unik. Ketika saya masih studi di Jogja sebagai frater, saya berkunjung ke rumah bude saya. Lalu ada obrolan singkat dan saya sangat ingat sekali itu obrolan kami itu di dapur. Bude lagi buat nasi goreng karena waktu itu saya minta dibuatkan nasi goreng. Lalu bude saya tanya, "Le, ngapa kamu kok ndak mau menikah? Malah pengen jadi romo?" Saya ingat jawaban saya waktu itu sangat sederhana karena saya tidak ingin memberikan jawaban yang membuat bude saya bingung atau ndak ngerti. Lalu akhirnya saya jawab, ndak mau ribet bude. Tapi setelah saya memberi jawaban tidak mau ribet, bude saya menjelaskan. Nah, singkatnya itu gini. Jadi ndak tahu ini kok bude saya bisa sampai kepada penjelasan waktu itu ya. Dia mengatakan gini, "Le, kalau kamu itu ndak nikah, kamu itu nyalai kodrat." Wah, kaget aku. Nyalai kodrat. Maksudnya Budi? Nah, kan gini, jadi Tuhan itu sudah menciptakan kamu untuk berpasangan. Dan Tuhan sudah menyiapkan pasangan untuk kamu. Jadi kalau kamu ndak menikah, kasihan itu pasanganmu. Karena akhirnya tidak mendapatkan kamu dan seharusnya kan itu menjadi pasanganmu. Lalu waktu itu reaksi saya adalah, waduh, kok bisa sampai sejauh itu pertanyaan sekaligus juga penjelasan dari bude saya. Dan bahkan yang masih saya ingat adalah waktu itu bude mengatakan, ya udah kalau kamu nekat ndak mau menikah, nanti kamu tak carikan pasangan. Jadi para sahabat, intinya adalah ya seringkali pilihan hidup yang saya ambil dan juga yang dipilih oleh sahabat-sahabat lain kaum berjubah itu ya menimbulkan pertanyaan dari keluarga atau orang-orang di sekitar atau dari para sahabat, dan mereka ya membutuhkan yang namanya jawaban. Apa sih sebenarnya motivasi dibalik pilihan yang seperti sekarang ini? Nah, kalau para sahabat ingin melihat jawaban dari kitab suci, maka jawaban singkatnya adalah demi kerajaan Allah. Itu singkatnya, ya, demi kerajaan Allah. Dan itu dikatakan oleh Yesus. Dalam Matius 19 itu kan dikatakan, Matius 19 ayat 1 sampai 12 itu tentang pernikahan. Lalu pada ayat yang 13 disebutkan memang ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Nah, bagian ini kalau misalnya para sahabat ingin mendapatkan jawaban lebih panjang, ya nanti saya tak membuat seri berkaitan jawaban ini, demi kerajaan Allah. Nah, tapi seringkali orang masih bertanya lagi, masa sih demi kerajaan Allah? Kok abstrak ya, susah ya ditangkap idenya. Tapi ada jawaban lain yang barangkali ini bisa membantu para sahabat. Jawaban yang kedua adalah ada pengalaman yang unik, ada pengalaman yang spesial. Saya punya pengalaman yang unik, pengalaman istimewa. Mengapa kok saya memutuskan untuk menjadi romo? Dan pengalaman itu terjadi ketika
kelas 3 SD, selesai doa rosario, kelas 3 SD doa rosario di Purbasakti waktu itu, rumah saya di Purbasakti, di gereja Hati Kudus Purbasakti. Lalu ada pengalaman yang menyentuh. Dan ini tidak bisa dijelaskan ya, karena ini semacam pengalaman personal, pengalaman yang unik, pengalaman spesial. Kok tiba-tiba setelah selesai doa rosario, saya itu kok bahagia banget. Dan kemudian muncul keinginan untuk menjadi seorang imam. Dan pengalaman itu saya pegang, saya jaga dengan baik. Dan setiap kali pengalaman itu muncul, dan saya yakin mereka yang berjubah atau mereka yang memutuskan untuk hidup single punya pengalaman ini. Ini adalah pengalaman unik, pengalaman spesial di mana seseorang itu disentuh oleh Tuhan dengan panggilan yang seperti ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan pengalaman yang sebelumnya, tentang bagian-bagian sebelumnya saya menyebut bahwa yang namanya jatuh cinta itu kan tiba-tiba klik gitu, ada chemistry, lalu kemudian kita memutuskan, wow, dia separuh nafasku. Dia harus jadi milikku. Nah, ini, jadi ada pengalaman panggilan juga gitu. Jadi ada pengalaman klik. Bisa juga chemistry antara saya dengan Tuhan. Oh, Tuhan mau berkomunikasi dengan saya. Atau oh, Tuhan dalam bahasa rohani mungkin mau mengatakan, Tuhan jatuh cinta dengan saya dan saya jatuh cinta dengan Tuhan. Dan itu juga perlu yang namanya pengungkapan. Nah, pengungkapannya adalah saya masuk seminari dan sekarang menjadi seorang imam. Nah, ada pengalaman yang lain lagi, yang ketiga, yaitu pengalaman transendental. Nah, pengalaman transendental adalah pengalaman di mana kita melihat tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan. Ada Yesaya, Yeremia, Musa, Paulus, para rasul. Jadi gitu, ada pengalaman transendental di mana pada pengalaman itu Tuhan benar-benar memanggil dan memilih mereka. Hanya saja untuk pengalaman transendental ini memang perlu pendampingan. Ya, perlu pendampingan. Tahap demi tahap, discernment, pertimbangan, lalu akhirnya pribadi yang bersangkutan mengatakan, yes, Tuhan benar-benar memanggil dan memilih saya. Dan keputusan diambil dan harus bertanggung jawab. Jadi, para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, pengalaman jatuh cinta itu bisa juga diperluas. Bahwa pengalaman jatuh cinta tidak hanya jatuh cinta kepada seseorang lalu menjadi pasangan kita, tapi pengalaman jatuh cinta juga bisa terjadi antara saya dan Tuhan, di mana saya jatuh cinta dengan Tuhan dan Tuhan jatuh cinta dengan saya, sehingga Tuhan memanggil dan memilih saya menjadi seorang imam. Begitu kurang lebih penjelasannya. Untuk selanjutnya nanti kalau misalnya ada waktu saya akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi kurang lebih mengapa orang-orang berjubah, mereka yang memilih hidup single, memutuskan untuk tidak menikah. Karena pertama tadi saya katakan demi kerajaan Allah. Lalu yang kedua ada pengalaman yang unik. Lalu yang ketiga ada pengalaman transendental. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.